Review RS Octagon 01 Control, 11 Mesh, dan 21 Prof. Halo Sporters, kembali lagi di review panjang New Istana. Kali ini kita akan membahas raket 600 ribuan yang pukulannya tuh solid banget. Ini sudah pernah kita bahas secara singkat, padat, dan jelas, jadi kalau kalian tertarik, linknya sudah ada di deskripsi ya. Oke, kita bahas dulu teknologinya. Tapi sebenarnya raket ini tuh mirip teknologi ya, atau mungkin nggak dicantumin aja seperti brand lain. Raket ini humble banget deh. Tertera di shaftnya, recommended string RS Enduro 61, jadi itu senar tipis yang hasilnya banyak energi. Dan untuk fleksibilitasnya berbeda-beda ya, yang 01 Control itu medium, 11 Mesh dan 21 Prof itu stiff. Untuk desain frame-nya, mereka tuh semuanya menggunakan frame hexagon, yaitu frame aero yang dapat meningkatkan swing speed dan stabilitas raket. Terakhir, frame-nya tuh isometric dan tidak compact, jadi dia memiliki sweet spot yang besar. Raket ini terkenal sebagai raket murah, kelas Tarkam, cuma 600 ribuan aja tapi tuh pukulannya solid banget. Nanti akan kita tes di lapangan ya. Raket-raket ini juga sudah digunakan oleh Fauzi Adnan, yaitu seorang Raja Sirnas, Angga Pratama, ex-Platnas, dan Hardianto, yaitu pemain profesional. Introduksinya sampai sana aja, sekarang kita tes raket-raket ini menggunakan swing weight machine. Jadi yang pertama kita bahas dulu yang Octagon 01 Control. Tertera dia bobotnya 85 plus minus 2 gram, balance point 290 plus minus 5 mm, dan tensinya 26 sampai 30 lbs. Oh iya, buat kalian yang nggak tahu, swing weight machine itu untuk mencari tahu bobot dan balance point asli dari raket. Karena kadang spek yang tercantum itu tidak sesuai dengan yang asli ya. Jadi untuk RS Octagon 01 Control, bobotnya 90 gram dengan balance point 285. Ini dengan catatan grip bawaannya masih terpasang ya. Swing weight-nya berada di 88,5. Ini terasa berat ya. Selanjutnya, yang 11 Mesh, ini juga yang 3U, bobotnya 87 plus minus 2 gram, balance point 298 plus minus 5 mm, tensionnya 26 sampai 30 lbs. Dan setelah ditimbang, ternyata bobotnya 85,9 gram dengan balance point 305 mm, head heavy. Swing weight yang berat di 89 kg. Terakhir, yang 21 Prof, bobotnya 87 plus minus 2 gram, balance point 298 plus minus 5 mm, tensinya 26 sampai 30 lbs. Nggak ada perbedaannya sama yang 11 Mesh. Dan setelah ditimbang, memang bobot dan balance point itu beda-beda tipis aja ya, di 87,4 gram dengan balance point 267 mm. Raket ini juga menghasilkan swing weight yang berat di 88 kg. Setelah selesai membahas bobot dan balance point dari raket yang belum disenar, sekarang kita coba timbang yang sudah disenar ya. Pertama kita mulai dari 01 Control. Dengan catatan, raket ini tuh berbeda dengan raket yang sebelumnya. Belum melepaskan grip bawaannya dan sudah ditambah dengan grip kain. Untuk yang 01 Control, dia bobotnya 92,6 gram, balance point-nya 291 dan swing-nya 90,5. Raket ini tetap headlag ya. Selanjutnya yang RS Octagon 11 Mesh, bobotnya berada di 92 gram dengan balance point 304 mm. Swing weight-nya 94 kg, yang ini terasa head heavy. Yang terakhir adalah RS Octagon 21 Prof. Setelah ditambah senar dan grip kain, bobotnya menjadi 88,4 gram dengan balance point 310 mm. Head heavy ya. Jadi mirip sekali ya dengan yang 11 Mesh. Selesai nimbang-nimbang, langsung kita tes di lapangan. Halo Sporters, kali ini kita akan dibantu oleh atlet dari RS yang disupport by New Istana, yaitu Chris Tandi. Halo Chris. Ya, halo guys. Oke, Supporters, kali ini kita bakal nge-review raket apa sih dari RS? Kali ini kita akan nge-review raket yang pertama Octagon 01, kedua Octagon 11, dan ketiga Octagon 21. Saya ingin berterima kasih kepada Range for Speed yang telah mensupport saya dan mempercayakan saya untuk memperkenalkan produk-produknya di Kalimantan Barat. Oke, langsung aja kita review guys raket-raketnya dari RS. Halo Chris Tandi. Ya. Gimana Halo nih? guys. Gimana raketnya habis dicoba? Kita coba dari RS 01 dulu nih. Oke, di sini ada raket RS Octagon 01 ya. Ini tipenya tipe kontrol. Jadi cocok banget nih untuk pemain depan nih. Dia raketnya agak ringan. Oke, raketnya agak ringan ya. Dari spesifikasi sih saya rasa memang untuk main depan yang main cepat enak ya. Tapi kalau untuk lobnya gimana lobnya? Untuk lobnya juga enak ya, walaupun dia raketnya tipenya untuk kontrol dan cukup ringan, tapi untuk lob juga enak. Menurut kamu untuk pemula bakalan kesusahan nggak ya melakukan bola lobnya? Kalau untuk pemula karena shaftnya agak kaku, jadi
tidak recommended untuk pemula pakai. Oke. Untuk defense-nya gimana? Untuk defense-nya karena ini raket kontrol ya, jadi enak dan ringan kita untuk ngarahin bola kemana aja. Oke, jadi ini defense-nya dia yang lebih ke pantulin bola ke atas atau yang kontrol gitu? Yang kontrol dia. Yang kontrol, jadi lebih enak ya? Ya. Oke, gimana kalau untuk smash? Untuk smash karena ini tipenya kontrol ya, dan raketnya memang ringan, cukup ringan, jadi untuk smash dia powernya agak kurang. Powernya agak kurang, tapi walaupun dibilang raket kontrol gitu ya, tapi untuk melakukan smash yang kuat gitu bisa nggak sih? Bisa. Bisa ya, tetap bisa kalau ya. dilakukan dengan teknik yang baik bisa. Oke, mantap. Selanjutnya untuk dropnya gimana? Oke, untuk dropnya juga agak susah ya, karena ini di belakang ya, karena raketnya juga ringan, jadi kita harus benar-benar ngarahin. Oh, jadi ngarahinnya agak susah ya? Ya. Dia kurang head heavy gitu ya maksudnya ya? Untuk nettingnya gampang nggak nih? Untuk nettingnya gampang karena dia tipe kontrol. Oh, tipe kontrol udah pasti enak lah ya? Ya. Tipis-tipis gitu ya nettingnya ya? Oke. Terakhir drive-nya gimana? Mantap nggak? Untuk drive ini mantap ya, karena raketnya tipe kontrol, jadi kita enak ngarahin kemana aja dan gerakin raketnya karena raketnya ringan. Oke, raketnya jadi cepat ya gitu ya, drive-nya ya? Oke, mantap. Selanjutnya kita bahas yang Octagon 11 Smash nih. Oke, yang Smash ini gimana? Kita mulai dari lob-nya dulu ya. Oke, untuk lob karena ini smash ya, dan raketnya cukup berat, jadi untuk lob dia bisa mengeluarkan power yang sangat besar. Jadi kita nggak perlu pukul terlalu kuat dan kita lob bisa mengeluarkan power yang besar. Oke, jadi dari diri sendiri tuh nggak perlu pakai energi yang besar ya. Oke, untuk defense-nya gimana? Untuk defense kita harus benar-benar fokus ya, karena ini raketnya lumayan berat. Jadi untuk defense kita harus benar-benar fokus agar kita bisa ngarahin bolanya kemana aja. Oke. Lebih gampang ini defense-nya yang kayak dipantulin ke atas atau yang ke ngontrol gitu? Pantulin ke atas sih. Yang pantulin ke atas lebih gampang gitu ya? Karena berat juga kali ya? Kalau untuk smash-nya gimana? Untuk smash karena ini ya namanya Octagon 11 tipe smash, jadi sangat recommended dan sangat enak untuk smash. Sangat enak untuk smash ya. Dia gimana sih powernya bisa kayak solid nggak sih pasti ke pukul gitu ya? Ya. Solid ya? Solid. Stabil nggak pasti pakai raketnya? Stabil sih. Stabil juga ya. Oke, biasanya kan kalau raket-raket yang harga 600-an gitu ya, biasanya smash-nya tuh agak kopong gitu ya. Tapi kalau yang ini solid ya. Solid banget nih. Oke, mantap. Selanjutnya untuk drop-nya gimana? Untuk drop juga sama kita, karena ini raket tipe pemain belakang ya. Jadi untuk dropnya kita nggak perlu ngeluarin tenaga yang besar dan kita bisa ngarahin kemana aja yang kita mau. Oke, jadi pasti lebih enak dari tipe yang kontrol ya kalau gitu. Karena dia head heavy. Ya. Oke. Untuk drive-nya gimana? Untuk drive-nya agak susah ya, karena ini raketnya lumayan berat, jadi kita perlu tenaga yang kuat untuk bisa ngarahin drive-nya. Oke, terakhir untuk netting gimana nettingnya? Untuk netting juga ini raket untuk pemain tipe belakang, jadi untuk netting juga agak susah. Agak susah ya, untuk kurang nettingnya. enak sih. Oh, kurang enak. Tapi kalau udah terbiasa gitu mungkin dengan baratnya. Ya, kalau udah terbiasa dan dilakukan dengan teknik yang baik sih pasti bisa. Pasti tetap bisa tapi ya. Harus fokus. Oke. Selanjutnya kita bahas yang terakhir ya, raket terakhir yaitu tipe Prof. Yang Octagon 21 Prof. Itu gimana sih feel-nya? Kalau untuk yang Prof kurang lebih sama kayak yang tipe Octagon 11 yang tipe Smash, karena beratnya kurang lebih juga dan dia untuk pemain di tipe belakang. Oh. Artinya tipe Prof sama tipe yang Smash ini kurang lebih sama ya? Ya. Kakunya sama, feel-nya sama, feel-nya sama. Powernya oke, Ya, tapi speednya agak kurang. Speed sama kontrolnya yang kurang ya. Oke. Kalau gitu, jadi enaknya raket ini tuh dipakai buat ganda belakang ya? Ya. Raket ini tuh butuh teknik nggak sih? Butuh teknik sih. Butuh teknik ya? Kita bermain bulu tangkis juga kan butuh teknik. Ya. Jadi harus dilakukan teknik yang baik dan benar. Gitu. Ya, agar bisa memaksimalkan penggunaan raketnya. Ois, mantap kalimatnya. Oke, thank you banget Kristandi buat bantu reviewnya ya. Sampai jumpa di review berikutnya. Oke, see you guys. Untuk Octagon 01 Control, saya rasa sih bakalan bagus menggunakan Aerobite atau Aerobite Boost untuk meningkatkan kontrolnya lebih lagi. Untuk permainan all-around, yang 01 Control ini bisa menggunakan Explode 65. Yang memiliki sweet spot yang kecil tapi yang memberikan power dan kontrol yang lebih mantap. Untuk 11 Smash dan 21 Prof,
bisa menggunakan RS Enduro 611 atau Infinite, yaitu senar tipis yang dapat meningkatkan power, dan Li-Ning E61 dan Yonex Aerosonic, yaitu senar tipis yang juga dapat meningkatkan power yang banyak. Sebelum mengakhiri video, kita mau berterima kasih dulu kepada Glory Badminton and Cafe yang telah memberikan kami kesempatan untuk mereview raket-raket kami di lapangan yang begitu bagus. Adem, penerangannya pas, dan sudah menggunakan karpet berkualitas dari Li-Ning. Fasilitasnya lengkap, dan kalau misalnya kalian sudah capek, kalian bisa nongkrong dulu di kafenya yang berada di lantai 2. Ini tuh full AC guys, ada indoor dan juga outdoornya. Siapa tahu kalian ada yang capek dan ingin menikmati udara sejuk dari Pontianak. Nah ini oke banget guys. Glory Badminton Cafe ini berada di Jalan Perdamaian. Jadi kalau kalian tinggal di sekitar sana dan ingin bermain badminton, langsung aja ke sini. Thank you banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan di like kalau menurut kalian menarik. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya nggak ketinggalan video review raket berikutnya. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di review berikutnya. Guys, nama saya Kristandi. Sorry bro. Halo guys, nama saya Kristandi. Oke, Kristandi ini adalah... Kristandi ini... Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Range for Speed yang telah mensupport saya. Dan juga kepada Lapangan Glory yang selalu mensupport lapangannya untuk kami untuk review. Terima kasih kepada Lapangan Glory atas kerjasamanya. Dan juga Lapangan Glory yang selalu... Dan terima kasih juga. Terima kasih juga. Oke, diam dulu. Oke, 1, 2, 3. Dan juga Lapangan Glory. Terima kasih. Oke. Bentekan. Dan terima kasih juga. Dan terima kasih juga kepada Lapangan Glory yang selalu mensupport lapangannya untuk kami.